Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kita akan kuliah mata ajar perawatan gawat darurat. Pertama-tama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tema hari ini yaitu tentang asuhan keperawatan daruratan obstetri, psikiatri, dan keracunan. Gawat daruratan obstetri. World Health Organization WHO memperkirakan bahwa ada 500.000 kematian ibu melahirkan di seluruh dunia setiap tahunnya. 19% data terjadi di negara berkembang. Gawat daruratan adalah kejadian yang tidak diduga saat tiba-tiba seringkali merupakan kejadian berbahaya. Kedaruratan obstetri merupakan kondisi kesehatan yang mengancam jiwa yang terjadi dalam kehamilan atau selama dan sesudah persalinan dan kelahiran. Etiologi penyebab utamanya itu bisa perdarahan, infeksi sepsis, ketiga hipertensi, preeklamsia atau eklamsia. Mengenal kasus daruratan obstetris tadi ini sangat penting agar pertolongan yang cepat dan tepat dilakukan. Anatofisiologi serviks adalah bagian dari rahim yang paling sempit terhubung fundus uteri oleh isthmus uteri. Serviks berasal dari bahasa Latin yang berarti leher. Uterus adalah organ yang terdiri atas badan korpus terletak di atas penyempitan uterus atau orifisium interni uteri. Struktur silindris di bawah, kemudian segmen terletak di atas interni. Di sini ada serviks, body, fundus, tuba fallopi, ada ovari. Myometrium dan endometrium, itu uterus terdiri 3 lapisan, lapisan serosa dan peritoneal visceral, lapisan muskular dan myometrium, dan lapisan endometrium. Nah, ini tampak dari depan, tampak dari samping lateral, kemudian tampak dari posterior. Plasenta, sel-sel tropoblas dapat berdiferensiasi menjadi 2 jenis. Ada ekstrafili, itu sel sitotropoblas berproliferasi dan berdiferensiasi. Fili sel sitotropoblas berproliferasi. Ini merupakan gambar dari plasenta. Nah, ini jenis kegawat daruratan pada obstetri. Ada yang disebut abortus, kemudian juga molahidatidosa, ada yang kehamilan ektopik terganggu, kemudian ada placenta previa, atonia uteri, solusio placenta, ada yang disebut retensium, ruptur uteri, preeklamsi berat, dan eklamsia. Abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi yang usianya kurang dari 20 minggu, berarti kurang dari 500 gram. Diagnosisnya itu adanya aminor, tanda-tanda kehamilan, perdarahan hebat pervaginal. Jenis-jenis abortus, ada abortus imminens, incipiens, abortus incomplete, complete, habitualis, infeksius, septic, dan abortion. Molahidatidosa itu hamil suatu masa atau pertumbuhan di dalam rahim yang terjadi pada awal kehamilan. Penyebab pasti mola itu tidak diketahui. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan pendukung terjadi itu faktor ovum, kemudian imunoselektif dari tofoblas, keadaan suhu yang rendah, varietas tinggi, kebutuhan protein. Bisa di klinik itu aminore dan tanda-tanda kehamilan, perdarahan pervaginam, uterus sering membuang secara lebih cepat dari biasanya, tidak dirasakan tanda gerakan janin maupun baletmen, hiperemesis, preeklamsi, keluar jaringan mola. Tata laksananya secara medis, pasien distabilkan dahulu, dilakukan transfusi bila terjadi anemia, koreksi koagulopati, dan evakuasi uterus dilakukan dengan dilatasi dan uretase. Kehamilan ektopik terganggu, yaitu kehamilan ektopik adalah kehamilan dengan implantasi terjadi di luar rongga uterus, tuba fallopian. Sebagian besar kehamilan ektopik di luar tuba jarang terjadi infant pada ovarium prolongasi kanalis. Nah, ini merupakan lokasi pada kehamilan ektopik.
paling besar ada di ampula 9, kemudian ada juga di tuba. Etiologi, faktor dalam lumen tuba, faktor pada dinding tuba, glial tuba, dan lain. Manifestasi kliniknya gambaran klinik amino perdarahan pervaginam, kehamilan trimester pertama, nyeri, abdomen tegang, mual, kesimpulan bahwa penanganan pada kasus darurat obsesi pada dasarnya perbaikan sehingga yang penting dalam menangani perdarahan yang dialami agar mengurangi risiko terjadinya shock dan berakhir pada korban ibu. Kemudian kita lanjut pada kedaruratan psikiatri. Pengobatan darurat obsesi bercabang dari ilmu dan dan kedokteran pergawat daruratan yang dibuat menghadapi kasus kedaruratan yang memerlukan intervensi psikiatri. Kasus kedaruratan psikiatri meliputi gangguan pikiran, perasaan, dan perilaku yang memerlukan terpetik segera. Kasus kedaruratan psikiatri antara lain, menurut Elvira dan teman-teman, kondisi gaduh gelisah, tindak kekerasan, violen, tentamen suisidu atau percobaan bunuh diri, gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat, delirium. Solusi tindakan segera yang dilakukan secara tepat adalah menentukan diagnosa awal, melakukan identifikasi faktor-faktor, positivasi dan kebutuhan segera pasien, mengenai terapi, menuju pasien ke versi yang sesuai. Wawancara kedaruratan psikiatri, wawancara dilakukan secara terstruktur, ditujukan pada pasien, alasan mengapa dibawa ke unit kedaruratan psikiatri, dan fisik, kondisi fisik. Secara standar meliputi riwayat perjalanan penyakit, kemudian pemeriksaan status mental, apa aja riwayat yang pernah diderita atau pernah dirawat, kemudian status fisik, neurologik, apakah punya riwayat neurologi atau tidak, kemudian jika perlu pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, EEG atau EMG, kemudian tidak lupa pula dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu. 5 hal yang ditentukan sebelum melayani pasien seperti itu keamanan pasien, medik atau psikiatrik, psikosis, suicidal, membunuh diri sendiri, penegakan diagnosis dan terapi. Diagnosis misalnya penafsiran toksikologi, tes urin untuk opioid, amfetamin, pemeriksaan radiologi, EKG dan tes laboratorium, data penunjang seperti catatan medik sebelumnya, informasi dari sumber luar dikumpulkan sebelum memulai tindakan, terapi, pemberian terapi obat atau pengekangan harus mengikuti prinsip terapi maksimum tranquilization with minimum sedation. Tujuannya membantu pasien untuk dapat menahan dirinya kembali, mengurangi menghilangkan penderitaannya, agar evaluasi dapat dilanjutkan sampai akhir. Obat-obat yang sering digunakan, low dose high potensi antipsikotik seperti haloperidol, dipropirazin, atipikal antipsikotik seperti risperidon, quetiapine, olanzapine, benzodiazepine. Daftar pustaka. Kemudian yang terakhir yaitu kedaruratan pada keracunan. Pertolongan terhadap keracunan yang ditimbulkan oleh zat harus memberi pertolongan keracunan yang ditimbulkan zat apapun harus diberikan sebaik-baiknya. Racun adalah zat atau senyawa yang masuk ke dalam tubuh dengan berbagai cara. Lambat respon sistem biologis, gangguan kesehatan, menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit dan kematian. Racun adalah zat atau bahan yang bila masuk ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, suntikan, absorpsi melalui dosis itu akan merusak kehidupan atau mengganggu dengan serius fungsi hati. Racun adalah zat yang ketika tertelan terhisap diabsorpsi menempel dengan reaksi kimia. Etiologi itu bisa berasal dari polusi limbah logam berat, bahan makanan yang terkontaminasi, mikroorganisme seperti kuman, bakteri, protozoa, parasit, jamur, pemberian obat melalui obat melalui dosis yang normal. Klasifikasi keracunan korosif, keracunan yang disebabkan oleh zat korosif yang mengikuti produk alkali, pembersih toilet, deterjen. Keracunan non korosif, keracunan yang disebabkan oleh
patofisiologi pada sistem saraf pusat yang mengakibatkan tingkat kesadaran dan fungsi kardiovaskuler terganggu, depresi pusat kardiovaskuler, hipotensi, hipotermia, shock. Manifestasi klinis bisa merupakan mual, dehidrasi, muntah-muntah, kram perut, diare, kejang, hipertermi, mulut kering, sering BAB, emas. Komplikasi bisa menyebabkan henti napas, henti jantung, shock. Kemudian pemeriksaan penunjang EKG, radiologi AGD, tes fungsi ginjal. Penata laksana medis bisa berupa stabilisasi, dekontaminasi, eliminasi. Nah, pelaksanaan perawatan, kaji dan klinis yang tampak pada klien, analisis informasi keterangan tentang penyebab keracunan, korban, orang-orang sekitarnya, identifikasi sumber dan jenis racun. Jadi racun apa yang diminum, jenisnya seperti apa. Kemudian kaji tentang bentuk bahan racun, apakah cair, padat, aerosol, atau berupa gas. Kaji tentang bagaimana racun dapat masuk ke dalam tubuh pasien. Kemudian identifikasi lingkungan di mana pasien dapat terpapar oleh racun. Ini dilihat si pasien itu terpapar di lingkungan di mana saja. Diagnosa yang muncul itu pertama tidak efektif berhubungan dengan penurunan ekspansi paru akibat akumulasi udara. Dua, resiko kurangan cairan tubuh dengan efek toksin pada penanganan. Resiko fungsi jaringan otak, depresi sistem saraf pusat. Daftar pustaka, matur suwun, terima kasih. Sebelum dan sudah, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.